Selamat sore ya, ini sebelum saya balik. Jadi ini orderan Bapak di Malang kalau nggak salah di Jawa Timur ya. Terima kasih sudah order, sudah yakin, saya yakin Bapak monitor saya terus karena udah lama mungkin ngumpulin dulu dananya ya. Good job, daripada beli satu atau beli apa, beli berkali-kali katanya mendingan beli satu yang bagus. Oke. Ini adalah versi upgrade dari bohlam sorotan atas bawah XHP 70 ya, modifikasi. Jadi apa yang dimodifikasi chipletnya dan drivernya. Drivernya kita boleh rakit sendiri ya dengan box seperti ini besar. Saya ini di silent, mungkin kalau kelihatan di ini di silent, sebenarnya saya mau dicor. Saya bisa ngecor jadi seperti permanen, tapi saya pernah bilang bahwa bohlam ini enak sekali untuk diservis, di-upgrade, diganti chipnya kalau rusak. Nah makanya saya tidak cor mati. Sebenarnya saya mau cor mati, cuman kadang-kadang nanti di kemudian hari kalau sudah dicor mati udah nggak bisa dibuka lagi gitu ya. Dan eh, untuk customer biasa kita hanya di silent saja cukup ya. Tetapi kalau yang belinya Intel ya, Intel dalam tanda kutip, mau mau meniru, mau mengikuti, mau mau tahu, mau ikut berdagang juga, mau nggak mau terpaksa kita cor ya. Jadi kita punya keputusan sendiri ya. Sebenarnya saya juga dari dulu juga bikin ya yang namanya regulator pengisian, memperbesar pengisian aki motor. Kalau pakai HID kan tekor. Nah saya bikin alatnya seperti ini juga ya, bodinya ya. Kalau anda tahu saya, mestinya anda tahu kita ada bikin namanya regulator boxnya seperti ini juga ya. Jadi sebenarnya saya mau dicor abis jadi satu box gitu ya, tapi nanti nggak bisa dibuka kalau ada kerusakan, mau servis, mau upgrade gitu ya. Jadi kita hanya di silent biasa saja ya. Oke, kita jabarkan apa sih bedanya. Jadi ini adalah versi upgrade ya. Anda bisa lihat di sini chipnya adalah XHP 70 Cree XHP 70 USA ya. Ini full adjustable ya. LED ini adalah full adjustable. Anda bisa tarik maju, mundur, putar ya, bebas. Ya, maju, mundur, 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 putar ya, bebas. Yang penting adalah arah jam 11 jam 12. Ini tipe sorotan atas bawah. Memang ada orang bilang jelek sorotan atas bawah, bagusan tipe sorotan samping. Ya, masing-masing orang punya pendapat, masing-masing orang punya pemikiran berbeda-beda, nggak masalah. Tapi efisiensi paling tinggi adalah LED sebenarnya sorotan atas bawah loh. Kenapa? Tahu nggak ini halogen H4 ya? Halogen H4 ini dia punya payung filamennya di atas. Ya, filamen nih. Ini payungnya, ini filamennya. Jadi dia mengarahnya ke atas. Ya udah sama, ini juga mengarah ke atas. Sebenarnya efisiensi dia lebih tinggi dibandingkan tipe sorotan samping. Logikanya seperti itu, tapi ada orang yang tidak percaya, nggak masalah. Ada orang punya pendapat lain, tidak masalah ya. Jadi ini bohlam ya, kalau aslinya itu sekitar 3.300 lux sampai 3.500 lux. Bohlam asli luxnya adalah 3.300 lux sampai 3.500. Setelah di-upgrade 4.000-an luxnya ya. Memang bawaan pabrik istilahnya letoy ya, makanya kita upgrade drivernya, kita full powerkan ya. Kita akan coba tes nyala. Dan satu hal lagi ya, sudah di-upgrade begini garansinya hilang dari pabrik. Jadi kita tidak bisa mengklaim garansi ya. Jadi makanya lebih baik tempuh jalan seperti ini. Anda beli original, setelah garansi habis baru di-upgrade gitu mestinya ya. Tapi nggak apa-apa, ini mau langsung di-upgrade. Dia bilang jauh, kirim-kirim, ya sudah, kita gas gitu ya. Ini disetting common positif karena untuk mobil Kijang LGX ya. Power supply kita on kan ya. Kita akan baca luxnya ya. Di depan ada tuh 4.700 ya, 4.600-an lah ya. Ini jujur sih ini ekstrim bro ya. Kipasnya juga, dengar kipasnya. Jadi ada tambahan driver untuk bohlam dan untuk kipas. Jadi drivernya originalnya kita ganti tuh, lihat. Ya. Kenceng ya. Wattnya adalah 32. Ya, terbaca ya.
32 watt 4700 luxnya. Pokoknya di atas 4000 lah ya. Kalau sudah dimodif begini di atas 4000. Jadi ini adalah full power, mentok full power. Jadi istilahnya kalau mobil-mobil zaman sekarang tuh di remap ECU-nya. Kenapa orang bisa bilang ada remap ECU-nya? Jadi mobil Anda lebih kencang, lebih enak, lebih ini, lebih itu. Karena mobil bawaan dari pabrik kan mungkin speknya bisa sampai 100, misalnya ini Toyota Avanza mungkin bisa sampai 100 HP, torsinya berapa, tapi untuk keamanan dia diturunin. Sama seperti motor-motor ada CDI kan, ada CDI-nya itu ada limit. Kenapa? Karena supaya mesin Anda awet, nggak jebol. Nah, Anda gantilah CDI racing, Sindenggen, BRT atau apa itu saya nggak tahu, saya nggak mengikuti. Nah, gantilah CDI racing, limiternya nggak ada, ya. Motor lebih kencang kan, jadinya larinya kan, pengapiannya mungkin timingnya bisa disetting, maju mundur, apinya lebih gede, segala macam. Nah, sama ini juga gitu, driver kita ganti, jadi dia full power mentok. Nah, Anda harus berhati-hati pakai, karena kenapa? LED ini istilahnya mentok full power panas, kipas sudah dikencengin, tapi kalau mesin Anda misalnya macet, matikan. Kalau jalanan macet, matikan. Kenapa? Karena panas mesinnya di sekitar situ saja, apalagi diesel ya. Jadi macet, matikan. Tapi kalau jalan boleh dinyalakan gitu ya. Misalnya kalau di kemudian hari ada mati drivernya atau LED-nya, ya kita replace-nya dalam arti ya kita bisa ganti chipnya ya. Anda tinggal beli chipnya aja, kita ganti ya, seperti itu. Drivernya juga tadi saya berbicara di awal, kita nggak dimatiin supaya nanti bisa di service itu dalam arti bisa di replace ya, seperti itu. Kalau pemasangan sih full adjustable, ini kiri kanan puter maju mundur ya. Jadi looksnya sudah terbukti ya, 4700 loh, pokoknya di atas 4000 lah ya. Sebenarnya saya bisa bikin sampai 5000. Ada satu driver yang bisa memberikan output 6 volt 5 ampere, itu stabil. Ada, saya pakai itu di mobil sendiri, cuman itu terlalu over. Jadi istilahnya kalau ini baru 90% dikasih, kalau yang itu sudah 100%, panasnya tentu lebih panas gitu ya. Jadi untuk yang mau modif seperti ini, dan ini yang punya barangnya Bapak siapa lupa saya namanya, mohon maaf saya terlalu banyak ngafalin nama ya, lupa. Tapi saya tahu ini untuk Kijang LGX ya. Pakainya harus dengan smart ya. Kalau memang lagi nggak perlu ya matikan ya. Kalau nunggu lampu merah matikan saja. Supaya kenapa? Supaya makin awet gitu ya. Karena ini sudah full power, kipas sudah gede, tapi ruangan mesin kan panas ya. Kita akan coba yang satunya lagi ya. Tuh sama ya, sekitar segitu juga, 4000-an, 4700 tuh, 4665 ya, sama lah, hampir sekitar segitu. Karena ini saya pegangin ya. Start kipasnya kencang, 32,4 watt juga ya, terlihat ya, terbaca. Nah ini low, nah kita high-nya, nah ya high. Jadi tipe ini adalah tipe atas bawah. Bagian yang ini adalah bagian untuk low beam, ini bagian high beam. Keunggulan lain adalah dia bisa nyala berbarengan. Jadi low dan high, nanti cara pakainya kita ajari ya. Tarik dim setengah, tarik dim full. Karena ini modifikasi, nanti ya ada briefing lah sebelum pasang ya. Jadi Anda nggak perlu khawatir karena ini full rakitan. Full rakitan yang kita jual. Memang Anda harus keluar uang lebih dibandingin standarnya. Versi standar saya jual, versi upgrade juga saya jual gitu ya. Saya lebih prefer Anda beli versi standar, Anda sudah pakai, sudah oke, di kemudian hari baru di upgrade, tunggu sampai garansi habis ya. Oke, seperti itu saja video dari saya ya. Sekitar 4000 berapa tadi? 600 atau 700 low beamnya ya, sekitar 4000-an lah. Saya berani menjamin di atas 4000 gitu aja. 4000 berapanya ya 600, 700 atau 800 atau sampai 5000 itu bonus buat Anda ya. Yang penting adalah saya menjamin 4000 di atas. 4000 ya, minimal 4000 saya jamin. Karena kalau originalnya cuma 3000
300 sampai 3500. Ini kita drivernya ganti full power jadi up gitu ya. Jadi ini adalah versi upgrade, memang Anda harus siapkan dananya ya. Anda harus kasih tahu juga saya untuk mobil apa, karena kita harus memikirkan common ground, common positif. LED ini 32 watt bisa sampai 4600 4700 itu dia tidak ada rangkaian reverse polarity, tidak ada rangkaian CAN bus segala macam. Mobil di Indonesia, mobil Jepang nggak perlu CAN bus ya, jangan mau Anda ditipu dengan namanya CAN bus. CAN bus itu bisa terbaca di wattmeter menjadi besar, padahal realnya tidak besar, karena CAN bus itu fungsinya adalah menipu watt ya. Caranya macam-macam, dia ada rangkaian, ada yang pakai beban resistor di dalamnya segala macam gitu ya. Nah, kalau ini murni tidak ada rangkaian CAN bus, tidak ada rangkaian pembalik, reverse polarity tidak ada, jadi murni bener-bener driver buat LED ya. Low beamnya kita bener-bener pakein driver yang full power, tidak di paralel dengan kipas. Kebanyakan LED begini low beam di paralel dengan kipas, jadi si LED ini terbagi arusnya dengan kipas. Kipas Anda dipakai lama-lama berat ampere gede, sininya meredup gitu ya. Kenapa ampere bisa gede? Lama-lama kipas kotor, debu nempel, Anda nggak pernah bersihin ya. Sama seperti AC di rumah Anda nggak pernah bersihin. Listrik Anda boros, tapi AC Anda nggak dingin. Kenapa? Karena putaran dari blowernya nempel debu, berat makan daya gitu ya. Nah, kalau ini enggak, karena drivernya standalone untuk chip ini. Driver kipas kita ambil di high beam, karena kan high beam jarang pakai ya. Jadi kita sudah memikirkan kenapa saya bisa menjual begini, karena saya juga pakainya dengan sangat hati-hati ya. Jadi jangan sampai Anda harus smart pakainya. Kenapa? Karena ini udah full power, mentok lah gitu ya. Ingat, tidak ada garansi. Kemudian hari kalau rusak chipnya, mati, ya beli chipnya aja, kita replace chipnya ya, seperti itu. Makanya buat Anda yang mau beli seperti begini, saya open, terbuka, tapi saran saya belilah versi standar dulu. Versi standar sudah oke, merasa kurang terang, Anda tempuh jalan upgrade gitu ya. Nah, jalan upgrade ini Anda juga memang perlukan biaya ya. Jangan sampai biayanya juga tidak ada, berat, mahal segala macam. Dan yang pasti versi ini adalah serviceable. Serviceable itu dalam arti chipnya mati ganti chipnya saja, drivernya mati ganti drivernya saja ya, seperti itu. Jangan lupa barang yang order custom gini, setelah barang sampai kita diskusi dulu ya, briefing dulu, jangan main langsung colok-colok aja, karena kita perlu tahu perwiringan di mobil Anda. Jangan pakai kabel set ya, pakai kabel original aja, karena ini sudah dibikin adalah common positif seperti asli Toyota ya. Kalau Anda pakai kabel relay set biasanya udah dibalik tuh, di reverse common negatif ya. Oke, terima kasih yang sudah order. Yang belum order masih ragu ya, pikir-pikir dulu ya. Saya sudah bermain lampu 14 tahun ya. Workshop saya di Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat ya. Terima kasih. Sekalian ya, jadi di sini saya ada tulis keterangan, makanya ini adalah common positif ya. Jadi ini soket ya, digambarkan seperti ini harus ketemu positif. Ini low beam, ini high beam, makanya ini low nomor 3 ditulis low harus negatif ya. Ini harus negatif, di sini adalah common ya. Ini untuk Toyota lah, keluarga Toyota ya. Tadi saya sudah ngecek soal low beamnya ya, luxnya berapa, high beamnya belum ya. Sekalian kita uji high beamnya berapa ya. Jadi kalau sebentar, ini kalau ada wattmeter ya, terbaca di wattmeter ya, sebentar ya, Anda bisa baca nggak? Ini backlight takutnya terang sekali soalnya ya, saya pegangin aja deh. Ini low beam ya, ini low beam 30, dia belum stabil di 32 ya, kipasnya juga masih on. Ini low, nah ini high, sebentar. Nah ini low ya, 32an, nah ini high 59, berapa tuh ya, hampir 60 ya. Jadi low dan high, ini low, ini high ya. High-nya adalah sekitar 59, 60 lah ya. Kalau ini adalah high beam-nya saja, 28 ya.
Jadi terbagi dari low beamnya itu 32, high beamnya 28. Kalau dinyalakan dua-duanya sekitar 60 ya. Tapi kita akan coba looks-nya berapa ya untuk high beamnya ya. Jadi supaya Anda paham juga ya. High beamnya sekitar 4200 ya. 4200-an tuh ya. Oke, di sini posisinya saya tidak buat mau menipu, 4200-an ya high beamnya. Jadi bohlam untuk high beamnya 4200-an, yang untuk high beamnya 4700-an ya. Anda bisa totalkan sendiri. Sebenarnya bohlam custom gini saya juga pakai di mobil saya sendiri, expander ya. Jadi kalau Anda ketemu saya lampu yang terang ya begini ya, untuk modifikasi. Cuman saya punya menggunakan driver yang paling mentok 5 ampere maksimum ya, 5 ampere. Jadi saya berharap bisa 5000 luxnya ya. Ini juga sebenarnya mau mendekati 5000 ya, 4700-an ya. Punya saya sekitar 5000 startup 4800-an. Cuman punya saya adalah saat ini kan musim hujan, saya sedang memakai ininya warm white, ininya white ya, ininya warm white, ininya white. Sebenarnya ada tuh foto videonya waktu saya jalan ke Peak 2 ya, malam-malam saya demo kan ini warm white, ini white. Sebenarnya ini juga bisa di custom, chipnya ini mau white, ini mau warm white, atau mau dibalik-balik bisa. Masalahnya adalah lebih mahal kalau warm white. Chip warm white itu Anda cek di online deh. Harganya berapa? 250.000, ada yang jual 225 ya, semua nggak jelas. Dan ditanya pedagang-pedagang itu, ditanya kebanyakan mereka dropshipper. Jadi saya belum menemukan siapa yang jual asli di Indonesia ya, di melalui online shop itu, Tokopedia, di Shopee atau di Bukalapak. Kebanyakan mereka dropshipper, ditanya di chat, iya kak, cuma jawabnya gitu doang, iya kak, silakan di order kak, sesuai deskripsi apa segala macem ya. Banyak masalah seperti itu. Nah, buat Anda yang tahu boleh suppliernya kalau ada, harganya murah, kita mau beli banyak ya, mau beli banyak yang warm white terutama, kalau bisa yang second generation ya, buat kita ganti-ganti ini ya. Kalau ada yang request warm white atau white ya, boleh ya. Terima kasih, saya rasa cukup ya.